Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan nu'abini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lak hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul dalam rangka kita mengikuti kajian rutin Ramadan. Nanti Ramadan kalau kita nggak pakai kegiatan Ustaz, dalam rangka kita sama-sama menuntut ilmu, mendengarkan kajian supaya nanti bagaimana setelah ini kita bisa menambah pemahaman kita terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'at maupun kita yang insya Allah nanti mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini kita memulai kegiatan kajian rutin kita selama 3 minggu ke depan dengan para muwajjih ataupun ceramah yang kita datangkan dari berbagai pondok pesantren yang ada di Provinsi Lampung, di Bandar Lampung terutama. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat materi ataupun materi kajian, dan yang langsung gitu dengan doa Ustaz mohon dipimpin. Kemudian yang berikutnya ada sesi diskusi, selanjutnya kita ada penutup. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh saudara Cici Angkara. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil azim. Mathalul ladhina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qawmil ladhina kazzabu biayatillah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawnahu wa in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Cici Anggara. Semoga yang baca dan yang mendengarkan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, lanjut ke acara selanjutnya, sambutan mewakili Ibu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Bapak Makmur Hidayat SPIMM selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Tapi pun Pak Ustadz Kumaidi LC yang kami hormati, Bapak Ibu karyawan-karyawati Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang berkenan hadir pada pagi hari ini juga yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya jualah alhamdulillah karyawan-karyawati Dinas Kelautan Provinsi Lampung ini dalam mengisi kegiatan Ramadannya ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu berbagi kepada sesama, buka puasa dan juga sahur ya Pak Cici, sahur juga ya. Yang kedua yaitu mungkin penambahan pengajian, memang pengajian rutin bulanan, dan juga karena selama bulan Ramadan ini ditambah lagi kegiatan pengajian kurang lebih ada 3 kali selama bulan Ramadan ini. Mungkin kami ucapkan dulu permohonan maaf Ibu Kepala Dinas Pak Ustadz karena beliau teragenda dengan Pak Gubernur di Mahana Agung pada waktu yang bersamaan, sehingga beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Nah, pengajian bulan Ramadan ini saya sebagai wakil dari Ibu Kepala Dinas mengharapkan benar-benar ini akan menambah amal kita di saat bulan Ramadan ini, supaya tidak hanya puasa ini menahan haus dan lapar gitu, karena seperti dikatakan setiap ceramah itu bahwa kegiatan Ramadan itu supaya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah amal kita gitu, yaitu ya salah satunya ya pengajian gitu. Selain memang atau menambah ilmu kita tentang agama gitu, sehingga nanti diharapkan setelah selesai bulan Ramadan ini apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita dapatkan selama bulan Ramadan ini akan kita implementasikan di di kegiatan kita sehari-hari di dinas ini gitu. Ya mungkin yang pertama pasti sekarang kita nanti mungkin akan banyak dengar dari Pak Ustadz apakah Ramadan ini misalnya mengajarkan tentang kedisiplinan. Nah itulah yang harus kita implementasikan. Kita mungkin berjuang pada 1 bulan ini untuk melatih itu, dan 11 bulan ke depan itu harus kita implementasikan. Itulah harapan dari Ibu Kepala Dinas terkait kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini, supaya berdampak dengan kegiatan kita atau kegiatan rutinitas kita
11 bulan ke depannya. Mungkin itu hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah merancang kegiatan selama bulan Ramadan ini sehingga bisa terselenggara, dan kami berharap bahwa kegiatan ini nanti ada tanggal berapa? Tanggal 6 ya, tanggal 6 dan tanggal 14. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada yang tidak kegiatannya bisa ditinggal, ya tolong untuk kita dengar, kita mengaji bersama di musola Kelautan dan Perikanan ini. Sekali lagi kami mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Hidayat atas sambutannya. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita akan masuk ke agenda inti kita pada pagi hari ini, yaitu kajian rutin Ramadan dengan narasumber Ustadz Humaydi LC. Beliau sebagai dosen pendidikan agama Islam di Institut Teknologi Sumatera, kemudian juga pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah Kedung Menang, dengan satu orang istri yang juga dosen di Universitas Islam Negeri Renditan. Kepada Ustadz Humaydi LC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir Pak Sekretaris, Pak Makmur, Ibu Kepala Dinas berhalangan, mudah-mudahan urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh Bapak Ibu pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan. Saya bayangin kalau sudah nggak puasa ini kayaknya makan ikan terus. Bener nggak? Baik, saya mulai dengan PD-nya Nabi SAW. Beliau Rasulullah pernah mengatakan bahwa innal jannah hurimat ala sa'iril umat hatta tadkhulaha ummati. Surga itu haram bagi seluruh umat sampai umatku masuk ke dalamnya. Ini kira-kira kepedean nggak ya? Tapi Rasulullah SAW tentu seorang nabi. Beliau tahu apa yang akan terjadi. Beliau tahu yang sudah terjadi, yang tidak, atau bahkan semua orang tidak tahu, bahkan lebih tahu daripada orang yang pernah tahu. Beliau bisa menceritakan yang dulu mungkin jadi cerita orang-orang yang bahkan lebih detail. Rasulullah bisa tahu tentang Nabi Isa melebihi tahunya para pengikutnya. Rasulullah lebih tahu tentang Ibunda Maryam daripada orang-orang yang hidup di masanya. Dan begitu juga Nabi tahu apa yang akan terjadi, termasuk adalah siapa yang akan masuk surga duluan dan terakhir, dan siapa yang haram masuk surga. Semuanya diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu di antara yang diberitakan, surga haram bagi semua umat kecuali umat Nabi sudah masuk ke dalamnya. Nah ini
PD-nya Nabi SAW ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Ternyata dulunya Nabi SAW justru minder, justru merasa kecil, justru merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan umat-umat dulu sebelum Rasulullah SAW. Betapa tidak kita mendengar cerita dan riwayat dari Nabi SAW. Beliau terkagum-kagum, merasa kecil dengan satu riwayat ada orang yang sholat saja dia lakukan sholat itu sepanjang malam, dari awal sampai akhir malam dia lakukan selama 1000 bulan orang. Kemudian orang ini juga dia siangnya puasa sepanjang usianya, dilakukan selama 1000 bulan. Kemudian dia ternyata juga berjihad, menegakkan dan membela agama Allah, dilakukan semasa 1000 bulan itu. Lalu Rasulullah membandingkan dengan usia umat beliau yang hanya 60 sampai 70 tahun. Inna min a'mari ummati ma baina 60 wa 70 sana. Kalau 1000 bulan itu dapatnya berapa Pak? Tahun. Berapa? Berapa Cici? Berapa Cici? 2012. Kalkulator 1000 bagi 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Padahal usia umat Rasulullah, kata beliau, baina 60 wa 70, 60 sampai 70. Sini ada yang 60 tahun? Nah, nggak ada. Sebagian sudah dikubur. Yang 70 tahun tidak ada. Yang mendekati, ini yang paling sepuh yang mana? Berapa sih? 57, 3 tahun lagi, siap-siap. Besok Bu. Iya. Nah, siap-siap tuh. 60 tahun. Jadi 58. Ya tapi ya 2 tahun lagi. Ini harus semakin kencang persiapannya, semakin dahsyat. Ya harus mau tidak mau kita akan menepati janji Rasulullah SAW. 60 tahun atau 70 tahun, kalaupun panjang-panjangnya ya nggak sampai 100 tahun saya kira. Ada yang mungkin 1-2 orang, tapi orang ini usia ibadahnya saja 83 tahun. Kalau kita usia 60 tahun itu dikurangi balik, sebelum balik dikurangi kesia-siaannya, dikurangi tidurnya, dikurangi nakalnya, dikurangi maksiatnya. Berapa usia taat kita? Rasulullah membandingkan dengan umat yang panjang usianya itu, merasa kecil, tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan innal jannah hurimat ala sa'iril ummah? Ternyata kegelisahan Nabi itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, tidak usah terlalu kagum dengan yang begini. Ada yang lebih baik. Apa kata Allah? Umatmu lebih baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun. Malam yang aku berikan keistimewaan itu, kata Allah, khairun, lebih baik, min alfi syahr, lebih baik daripada
ibadah orang yang dikagumi oleh Nabi. Inilah yang menyebabkan Rasulullah sangat pilih. Rasulullah sangat percaya diri. Beliau tidak main-main. Bahkan seluruh umat masuk ke dalam surga duluan. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, tidak semua umat Rasul ahli taat. Ada nggak yang brengsek? Banyak. Ada nggak yang makan duit haram? Banyak. Banyak, di sini banyak. Insya Allah. Ada ya? Banyaknya semangat bener. Ada nggak yang nilep? Ada nggak yang nipu? Ada nggak? Semua jenis umat ada di umat Nabi SAW. Mau yang ahli ibadah maupun yang ahli maksiat, tapi Rasulullah menjamin semua akan masuk surga selagi dia masih beriman kepada Rasulullah SAW pertama, dan yang lain orang yang paling taat di dalam usia umat yang dulu-dulu itu nanti belakangan masuk surga. Ini penyebabnya apa? Hadiah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hadiah Quran, hadiah Ramadan. Inna anzalnahu, aku turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar. Di mana itu Lailatul Qadar? Syahrul Ramadan. Dan inilah keistimewaannya. Kalau tadi ada usia 58 tahun, berapa kali Lailatul Qadar dia lewati? Ya 58, ya kan? Dikalikan 83, berapa usianya Bu? Berapa? Hitung-hitung. 58 kali 83, 4.814. Kalau 1000 bulan berapa tahun tadi? 83. Usia 58 tahun, hitung-hitungan versi kalkulator 4.800 usianya, melewati semua ketaatan umat yang dikagumi Nabi SAW. Makanya, dan uniknya, satu nabi dengan nabi yang lain itu saling bertukar informasi. Mungkin riwayat yang sampai kepada Rasulullah itu umatnya Nuh alaihissalam, mungkin umatnya Musa alaihissalam, mungkin umat yang diceritakan Bani Israel. Dan nabi kepada nabi yang lain dia akan membawa pesan yang sama. Nabi yang sekarang diutus, dia akan mengatakan kepada umatnya, nanti setelahku akan ada nabi yang sifatnya ini dan itu, namanya bahkan disebutkan kadang-kadang. Begitu juga nanti nabi setelahnya akan mengabarkan hal yang sama, setelahku nanti akan ada nabi yang begini dan begini, namanya ini bahkan. Begitu juga Nabi juga pernah mendengar riwayat sebelumnya. Makanya Rasulullah bisa menceritakan yang akan terjadi, termasuk di akhir zaman nanti akan ada siapa? Seorang dari keturunanku yang namanya sama denganku, nama bapaknya sama dengan bapakku, dia akan menjadi salah satu tanda hari kiamat. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Siapa yang menceritakan itu? Rasulullah. Nah, cerita tentang kehebatan umat akhir zaman ini itu juga sampai kepada Musa alaihissalam. Musa ternyata juga terkagum-kagum. Sebagaimana Rasulullah terkagum-kagum dengan umat yang dulu, Musa ternyata terkagum-kagum dengan umat akhir zaman. Karena apa? Bagaimana mungkin
umat yang usianya hanya 60-70 tahun masuk surga duluan, ya Allah. Bagaimana mungkin ketaatannya melampaui ketaatan orang-orang yang melakukan qiyam, melakukan siyam, berperang 1000 bulan? Bagaimana mungkin ya Rabb? Ya, itulah umat Muhammad. Maka kekaguman Musa alaihissalam sampai menghasilkan doa, ya Rabb, seandainya aku menjadi salah satu umat Muhammad. Doa Musa ini ditolak oleh Allah. Tidak, wahai Musa, engkau adalah nabi membawa risalah sendiri. Kemudian kekaguman itu sampai kepada Isa alaihissalam, yang Isa pun juga berdoa meminta sama dengan permintaan Musa. Isa alaihissalam minta, ya Allah, seandainya aku menjadi salah satu di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah Isa mendapatkan keistimewaan sebagaimana umat ini juga mendapatkan keistimewaan. Maka doa Isa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isa alaihissalam itu bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman beliau diutus oleh Allah, dibangkitkan Allah untuk membawa risalah yang sama. Jadi kalau nanti ada kajian Ramadan, kajian rutin Ramadan, nanti buat flyer di situ Nabi Isa materinya. Maka yang dibaca sama dengan ayat yang dibaca ustadz sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya sama, risalahnya sama, tidak berbeda. Begitulah Nabi Isa alaihissalam, karena doanya beliau termasuk yang beruntung. Sekarang kalau nabi-nabi semuanya menginginkan, bahkan seandainya Yahudi, Nasrani bisa merampas kemuliaan umat Rasulullah ini, mereka rampas dari orang yang beriman. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada selain umat Nabi SAW. Makanya ayat yang dipilih oleh Allah, redaksi khairun min alfi syahr, itu tidak main-main. Kalau usia hanya 4.000 itu hitungan yang paling ringan, hitungan yang paling pendek. Mungkin ada yang dia akan menghitung lebih panjang daripada apa yang pernah dibayangkan oleh hitungan orang hari ini. Bagaimana? Alf khairun min alfi syahr. Ramadan. Jadi kita lihat nanti hitungannya. Alfi syahr itu kalau para ulama ahli ilmu, dia akan menghitung sepanjang usia ini pernah ada, alfi syahr itu tidak akan pernah bisa dibandingkan. Lailatul Qadar itu tidak bisa dibandingkan dengan semua waktu yang pernah ada. Bukan hitungannya 4.000 tahun atau 83 tahun, bukan. Tapi sepanjang waktu pernah ada, seandainya malam itu dibandingkan, tidak pernah tertanding. Ini jangan ngelamun ini ya. Ini kita konsentrasi sekarang. Hitung-hitungan nih. Bulan ada berapa? 12. Itu baru Masehi. Kalau Hijriah, nah, berarti berapa jumlah bulan? 24. Apakah bulan hanya 24? Orang Jawa punya bulan apa? Orang Jawa apa bulannya? Suro, terus Awu, Sapar, Mulut, Batu Mulut,
Rejab Mati awal. Jumatan. Nah, orang Jawa nih, Pak Sigi. Mati laki Rejab ruang poso Sawal apik besar. Berapa bulan berarti? Bulan. Orang Cina punya bulan, suku Maya punya bulan, mungkin orang Buddha punya bulan, orang Hindu, semua kepercayaan saya kira mereka punya versi bulannya sendiri. Sehingga tidak sederhana kalau Allah menyebut alfi syahr. Bulan silahkan 1000 bulan yang pernah dikenal. Saya kira tidak akan pernah menemukan 1000 bulan yang pernah dikenal. Allah pilih redaksi yang paling banyak, 1000 bulan seandainya ada, tandingkan dengan satu malam itu. Dan bulan itu alfi syahr itu tidak pakai alif lam. Kalau orang pernah belajar bahasa Arab, tidak pakai alif lam, dengan pakai alif lam itu artinya dia punya maksud tertentu. Dan alfi syahr, ada asyahr, ada syahr. Di ayat itu tidak pakai alif lam, artinya umum. Al-masjid dengan masjid, al-madrasah dengan madrasah itu beda. Ayat itu alfi syahr, bukan alfis syahr, bukan. Itu punya maksud. Jadi semua bulan silahkan tandingkan. Umum, tidak dibatasi. Tidak definitif bulan manapun yang pernah dikenal oleh manusia. Bahkan yang tidak dikenal oleh manusia, kalau ada bulan di sisi manusia, bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang baru bulan di sisi manusia. Kalau 1000 bulan tadi dapatnya usia 58 tahun, dapat 4000 tahun dia. Ketaatan yang dia lakukan dinilai melakukan ketaatan 4000 tahun, yang usianya 58. Sekarang itu kan bulan di sisi manusia yang baru kita itu. Bagaimana dengan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa bulan di sisi Allah? Inna iddatash syuhuri indallah, jumlah bulan di sisi Allah. Ya, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakan langit bumi ada 12 bulan. Isna asyara syahran. Nah, bulan di sisi Allah ini berapa tahun di sisi manusia? Sehari berapa tahun? Berapa ya? Setahun berapa hari? Sehari berapa tahun? Bukan. Sehari berapa tahun? Sehari di sisi Allah 1000 tahun di sisi manusia, ya kan? Iya. Kalau ayat itu bilang 1000 bulan, berapa tahun? Bingung Pak Imam. Satu hari 1000 tahun. Kalau satu bulan 30.000 tahun. Kalau itu sebenarnya satu bulan ya. Kalau satu tahun berapa? Tahun. Benar. Nah, kalau 1000 bulan berapa tahun? Nah, itu kemuliaan ketaatan itu segitu nilai. Itu hitungan paling pendek. Ada hitungan yang lebih panjang di surah Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin apa wajib? Kana miqdaruhu khamsina alfasana. Nah, apa berapa Bu? Khamsina alfasana itu berapa? Hah? 50.000 tahun. Sehari fi yaumin, yaum itu sehari. Fi yaumin kana miqdaru khamsin alf sana, 50.000 tahun. Sekarang itu 50.000 tahun baru sehari. Kalau satu bulan berapa? Kalau 1000 bulan berapa tahun? Saya kira umur bumi ini
tidak pernah bisa menandingi ketaatan satu malam itu. Karena Allah mengatakan khairun min, lebih baik daripada yang kalian hitung-hitung. Padahal itu hitungan masih ada yang lebih panjang. Berapa hari kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di akhirat kita berapa hari? Berapa bulan di akhirat? Itu kan tadi baru hitungan satu hari akhirat 50.000 tahun dunia. Nah, padahal di akhirat itu tidak ada hari. Di akhirat itu hanya sehari. Karena yang membedakan antara hari ini dengan besok itu matahari. Padahal di akhirat matahari sudah tidak ada. Matahari dimasukkan bersama rembulan oleh Allah ke neraka. Matahari yang membedakan antara hari satu dengan hari yang lain tidak ada, berarti di akhirat hanya satu hari saja. Makanya yaumul qiyamah sebutannya, bukan ayamul qiyamah, bukan yaumanil qiyamah. Kalau 2 hari yauman, kalau 3 ayamul qiyamah. Tapi yaumul qiyamah, yaum itu satu hari saja kita di akhirat. Lah kalau Allah mengatakan 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan, berarti malam ya hari Ramadan Lailatul Qadar itu tidak akan bisa dihitung waktunya, sehingga tidak masalah. Kepedian Nabi SAW itu tidak salah. Kalau umat ini dapat Lailatul Qadar sekali, cukuplah dia melampaui semua ketaatan yang pernah ada. Nah, tidak ada salahnya Rasulullah kepedian itu. Sampai beliau mengatakan innal jannah hurimat ala sa'iril anbiya hatta adkhuluha. Surga haram bagi semua nabi sampai aku masuk ke dalamnya. Surga haram bagi semua umat kecuali umatku sudah ada di dalamnya. Itu kepedian Nabi tidak ada salahnya. Karena kedahsyatan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kegelisahan Nabi ketika membandingkan ketaatan dan usia umat-umat yang panjang itu. Nah, sekarang kalau Ramadan itu dahsyat, berapa banyak orang yang tidak menyadari kedahsyatan itu? Berapa banyak? Saya belum banyak keluar di jalan-jalan, tapi baru kemarin saya keluar langsung sudah bisa menyaksikan tukang parkir minum dengan tanpa kesalahan, minum dengan tanpa rasa berdosa. Ya, kita mungkin berhusnudzon, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia agama lain, mungkin dia apa lagi? Mungkin dia haid, mungkin dia apa lagi? Mungkin dia haus. Ya, itu husnudzon yang mungkin sebagian besar husnudzon kita tidak benar. Masa agama lain, masa dia sakit, masa dia haid, mau laki-laki, masa dia dan seterusnya. Alangkah durhakanya kita kepada Musa alaihissalam, yang Musa saja ingin puasa seperti kita. Alangkah durhakanya kita dengan Isa alaihissalam, padahal Isa sampai berdoa kepada Allah ingin menjadi salah satu umat di antara sekian banyak keistimewaan dan semua nabi-nabi. Saya kira mereka punya keinginan yang sama seperti Musa dan Isa. Kita yang tidak pernah berdoa meminta kemuliaan itu diberikan oleh Allah cuma-cuma. Dan inilah
ya, yang menjadi satu dasar kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepedean sampai menjamin siapapun sebrengsek apapun umatku akan masuk surga duluan. Pernah nggak mendengar kisah terakhir orang yang masuk surga? Hadisnya panjang, nanti di searching. Begitulah nanti akhir daripada orang yang dia masuk surganya paling belakangan. Itu saja umat-umat yang lain masih nunggu, gara-gara mereka ini jadi umat lebih dulu, mereka jadi terlambat tuh. Orang-orang yang paling taat di umat-umat dulu jadi terlambat masuk surga gara-gara nunggu umat yang paling brengsek ini masuk surga. Dan kasihan tuh. Kasihan gak tuh umat-umat yang ahli taat, Bani Israel, orang-orang yang pernah sampai kisahnya kepada kita, terlambat masuk surga gara-gara korupsi yang triliunan, makan haram yang gak ketulungan itu. Nah, ini yang menjadi keistimewaan Ramadan. Makanya Ramadan itu gak habis-habis dibahas. Ramadan tidak habis-habis dikupas. Semua ustadz saya kira udah kenyang kita dapat ceramah ini ya. Udah kenyang kita. Ramadan lagi. Terus ngapain dia ngundang-undang kita? Ya, udah bosan kita. Saya kira kalau orang punya strateginya sendiri-sendiri. Rasulullah strateginya kalau 10 hari terakhir masuk masjid nggak keluar-keluar. Nah, ini strategi, cara yang paling jitu mencari kemuliaan itu masuk masjid nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena kalau di luar masjid itu kebanyakan pasti dia lalai. Nggak, orang yang masuk masjid nggak keluar-keluar, apa yang dilakukan? Paling ya dia pasti sholat, pasti baca Quran, pasti dia ya adalah infak, ada sedekah, pasti dia kajian, pasti dia melakukan banyak amal-amal soleh yang kadang-kadang di luar dia lalai. Setidaknya kalaupun dia malas ibadah, orang yang hanya duduk di masjid bahkan tidur di masjid itu dapat pahala itu. Orang tidur di masjid pahalanya apa? Nah, malah kayak ngeblend semua nih. Orang yang tidur di masjid pahala apa? Iktikaf. Itu aja kok susah. Ya, orang yang tidur di masjid itu tidur loh dapat pahala. Mana ada tidur di rumah dapat pahala? Orang yang bahkan hanya duduk ngelamun mungkin dia itu dapat pahala riba apa? Menunggu dari sholat, intidor sholat, ba'da sholat, menunggu sholat ke sholat yang lain itu di masjid. Makanya kajian-kajian itu biasanya dilakukannya kapan? Dilakukannya setelah maghrib ke isya. Supaya apa? 1, dia dapat iktikaf. 2, dia dapat pahala kajian tentunya. 3, dapat pahala intidorus sholat ba'das sholat, menunggu sholat setelah sholat. Karena kalau kajian ingin dapat pahala menunggu sholat ba'das sholat itu dilakukan setelah isya. Wah, itu panjang itu. Pasti orang nggak akan kuat ya menunggu sholat subuh setelah sholat isya. Atau kayak gini nih, setelah subuh kita ini nunggu sholat apa ini? Sholat Jumat. Apa benar yakin sampai sholat Jumat? Nah, kita tadi habis sholat ya nih. Masalahnya kita tadi belum sholat. Nah, harusnya masuk sholat atau setelah subuh orang. Kenapa orang habis subuh itu kajian? Dia intidor sholat ba'da sholat. Setelah subuh dia langsung kajian menunggu sholat
syuruk. Nah, itu intidhar shalah ba'da shalah. Kita kalau mau dapat masuk masjid sebelum kajian sholat apapun, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, lalu nanti menunggu setelah kajian dia sholat lagi. Sholat apa? Sholat setelah kajian. Memang ada ya, sholat duha lah, sholat. Nah, itu bagian dari strategi umat ini untuk meraih sebesar-besarnya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara Lailatul Qadar itu bukan bicara malam-malam ganjil. Itu kesalahan sebagian besar umat. Dia mencari Lailatul Qadarnya di malam ganjil. Makanya masjid-masjid itu ramai kalau malam ganjil. Pada itikaf sekarang sudah mulai tradisi itikaf. Bahkan ada masjid yang sudah itikaf sejak 1 Ramadan. Kalau mau merasakan bagaimana itikaf 30 hari, ada masjid-masjid yang begitu. Cuma dia malamnya aja. Malam dia datang, nanti subuh dia pulang. Di malam datang, subuh pulang. Begitu sepanjang Ramadan, dan ditargetkan satu malam itu bisa tilawah 5 juz. Itu sudah ada masjid yang begitu. Nah, tapi sebagian orang mencari Lailatul Qadar di malam ganjil. Mana dalilnya? Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir fil witr. Cari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam ganjil. Itu memang ada hadis begitu. Tapi dia membuang hadis yang lain. Hadis apa? Hadis tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi malam Lailatul Qadar kalau hanya ganjil, Nabi SAW pernah iktikaf tidak menunggu 10 hari terakhir, tapi iktikafnya 1 Ramadan full. Sekarang gini, ada, kita tahu sejarah bahwa Rasulullah SAW dulu memang Lailatul Qadar itu sudah definitif. Lailatul Qadar itu tidak dirahasiakan dulu awalnya. Rasulullah mau keluar, sudah ada flyernya mungkin, ya sudah ada bocoran. Nanti saya akan kabarkan malam ini tentang malam Lailatul Qadar. Sudah definitif malamnya. Ketika Rasulullah SAW mau keluar, fatalaha rajulan, ada di masjid itu 2 orang yang berdebat tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Farufi'at, maka berita tentang Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Lailatul Qadar tidak ada lagi yang tahu hakikatnya. Nah, disitulah kata Nabi, iltamisuha fit tasi'ah, cari di malam 9, wasabi'ah malam 7, wal khamisah malam ke-5. Malam 9 berapa tadi? 7 dan 5 ya. 5, 7, 9 itu 10 hari terakhir atau 10 hari pertama? 10 hari pertama. Jadi malam Lailatul Qadar pembahasannya bukan 10 hari terakhir, tapi 10 hari pertama menurut hadis ini. Sedangkan sejarah umat ini memperingati Lailatul Qadar yang disebut dengan malam nuzul Quran. Diperingatinya tanggal berapa? 17 Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu 17 Ramadan atau malam ganjil terakhir atau malam ganjil 10 pertama. Nah,
Jadi tambah bingung kan. Jadi rupanya pembahasan Lailatul Qadar bukan pembahasan malam-malam ganjil apalagi 10 hari terakhir. Ternyata 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an inna anzalnahu, aku turunkan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran ini turunkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya, turun Al-Quran itu disebut nuzulul Quran, diperingati 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan ternyata nuzul Quran juga. Nah, terus ada pendapat yang lain, Imam Hasan Basri, Ramadan itu bukan malam ganjil, tapi genap dan ganjil dan 10 hari 1 bulan semuanya. Itu pendapat Imam Hasan Al-Basri. Sekarang kalau ngitungnya ganjil-ganjil saja, memang ada jumhur ulama berpendapat Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Itu jumhur ulama. Tapi ada pendapat yang langsung mendefinitifkan. Ibnu Abbas mendefinitifkan Lailatul Qadar itu 27 Ramadan. Mana dalilnya? Dalilnya gampang, kata Ibnu Abbas, menghitung Lailatul Qadar itu hanya dibahas di surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Bapak Ibu, itu Lailatul Qadar hanya dibahas di surah itu disebutkan 3 kali. Disebutkan 3 kali. 3 kali itu Lailatul Qadri ya. Jumlah huruf dalam kalimat Lailatul Qadar itu 9 huruf. Coba hitung, Pak. Lailatul Qadar itu 9 huruf. Benar apa salah? Kita hitung ya. Latu. Berapa ini? Latu. Al Qadri 9. Lailatul Qadar kalimat itu diulang berapa kali tadi? 3 kali. Maka 9 dikali 3 berapa? 27 Ramadan. Nah, itu hitungnya Ibnu Abbas. Kok bisa? Nah, sekarang kata yang dihitung. Tadi kan huruf, sekarang kata. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu berjumlah katanya ya. Jumlah kata di dalam surah itu berjumlah hari-hari Ramadan. Hari-hari Ramadan. Hitung, hari Ramadan itu 1 bulan berarti 30 hari. Berapa kata di dalam surah itu? Itu pasti ketemunya 30. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 5. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Berapa? 9. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul 10 ya. Qadri khairun min alfi syahr. Berapa? 15. Tanazzalul Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim. Berapa? 16. Rabbihim min kulli amr. Berapa? 84. 19. Hah? Salah ngitung kita. 15 tambah 21. 4. 25. Sampai mana tadi? Kulli salam. Min ini makanya konsentrasi. Go. Inna anzalnahu
fi Lailatul Qadar. Ingat. Wa ma yang salam fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 10. Ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi 11. syahr 16. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. 25. Salamun hiya hatta matla'il fajar. 30. Sekarang Lailatul Qadar itu muannas atau mudzakkar? Lailah itu muannas atau mudzakkar? Ada ini yang pernah belajar bahasa Arab? Enggak ada. Muannas itu perempuan, mudzakkar itu laki-laki. Lailah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Lailah. Nah, kalau muannas perempuan manggilnya ha atau hu? Ha. Coba kalimat ha di situ itu di hari keberapa? Nazalan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Salamun hiya bukan hiya apa huwa? Hiya itu ada di kalimat keberapa? Hari keberapa? 27. Ya. Salamun hiya itu Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu pendapat Ibnu Abbas. Tapi ini kan pendapat dia seorang, tidak ada ulama lain. Tapi ini dibantah bahwa Lailatul Qadar bukan 27, apalagi ngomongin ganjil dan genap. Coba kalau Lailatul Qadar itu ganjil, ngitungnya bagaimana? Karena Lailatul Qadar itu hanya satu malam, tidak ada malam-malam lain. Satu tahun hanya satu malam. Kalau ngitungnya ganjil dari mana? Dari depan atau dari belakang hitungnya? Karena akan beda. Kok bisa? Bukannya ganjil itu 21 ganjil, 22 genap? Tidak. 21 bisa saja itu genap kalau ngitungnya dari belakang. Kenapa ngitungnya dari belakang? Karena Rasulullah iktikaf berapa hari? 10 hari terakhir. Idza dakhala asral awakhir. Nabi kalau sudah masuk 10 hari terakhir iktikaf, Rasulullah beriktikaf. Nah, sekarang kalau Rasulullah iktikaf 10 hari, berarti ngitungnya dari depan ke belakang. Iktikafnya 10 hari, ngitungnya belakang ke depan? Belakang. Kenapa kok belakang? Gimana kalau tiba-tiba diumumkan Ramadan tahun ini 29 hari? Kalau ngitungnya dari belakang, dia dapat iktikaf 10 hari. Tapi kalau ngitungnya dari depan, dapat berapa iktikaf ya? 9. Benar apa salah iktikaf 9 hari? Ini pasti nggak pada nyambung ini. Ya, nggak pada nyambung. Matematika sih. Udahlah. Lihat, tuan ibu siapa nih yang nyambung satu orang? Sama Pak Imam kayaknya. Pak Imam nyambung nggak juga? Kuat kan? Ya, iktikaf itu 10 hari. Kalau ngitungnya dari depan, ternyata diumumkan Ramadannya 29 hari.
Berapa dia itikaf? Berapa malam? 9 hari. Salah kan banyak? Salah. Yang benar berarti ngitungnya dari belakang. Maka pasti orang yang ngitung dari belakang dapat itikaf 10 hari. Gitu. Paham? Gak paham juga. Kurang keras ya. Nah, hitung. Sekarang hitung dari belakang. Tanggal 30. Kenapa ganjil? Ganjil. Kan? Ganjil. Tanggal 30 dihitung dari belakang. Kenapa ganjil? Ganjil. Bingung. Makanya kalau ngitung genap dan ganjil pasti menjadi orang bingung. Ini ganjil versi depan atau versi belakang? Belakang. Jadi tanggal 30 itu ternyata ganjil. 29 genap. Nah, itu sudah nggak ketemu ganjil atau genap. Apa? Itikaf apa? Lailatul Qadar kayaknya malam ini, malam 27. Ternyata malam 27 adalah genap. Lebih rumit lagi, kena versi Indonesia atau versi Saudi. Di negeri ini, wah itu lebih rumit. Versi Muhammadiyah atau versi NU. Ganjil versi mana? Dan yang lebih rahasia lagi, ganjil versi hitungan manusia atau hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita nganggap, oh ini ganjil, ya versi ente, versi Allah belum tentu. Karena salah start ngitung akan salah genap ganjil. Makanya pembahasan kemuliaan Ramadan itu bukan genap ganjil apalagi 10 terakhir, tapi seluruh Ramadan itu kemuliaan. Dan yang lebih dahsyat, yang paling benar menentukan mana malam kemuliaan itu adalah Ibnu Mas'ud menurut saya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Lailatul Qadar itu bukan pembahasan Ramadan, tapi pembahasan sepanjang tahun. Jadi Lailatul Qadar bukan hanya Ramadan, tapi sepanjang tahun. Apa ungkapan Ibnu Mas'ud? Man yaqubil haul yusib Lailatul Qadar. Siapa yang taat kepada Allah sepanjang tahun, full dia taat kepada Allah, pasti dapat Lailatul Qadar. Benar nggak? Benar kan? Sekarang kalau mau di logika, yang taatnya malam ganjil dan taatnya genap ganjil, mana yang lebih peluang dapat Lailatul Qadar? Genap ganjil. Yang taatnya 10 hari Ramadan dengan yang taat 1 Ramadan full. Yang taatnya Ramadan saja dengan taat 1 tahun full. Berapa banyak orang yang mengklaim, malam tadi Lailatul Qadar, malam kemarin Lailatul Qadar, malam ini Lailatul Qadar, tapi di malam-malam lain dia tidak mengenal ketaatan. Berapa banyak orang yang berkali-kali khatam Quran Ramadan, tapi di luar Ramadan tidak mengenal Quran. Berapa banyak orang yang memenuhi masjid, tapi di luar Ramadan tidak pernah ke masjid. Itu dapat Lailatul Qadar nggak orang itu? Maka kemuliaan itu sepanjang tahun. Kalau mau mulia, jangan nunggu Ramadan, jangan nunggu Lailatul Qadar. Semuanya harus diisi dengan ketaatan. Ini sampai jam berapa? 11. Jam 11. Serius. Dengan diskusi. Setengah 11 ya? Ya. Kepanjangan nggak? Setengah 11 aja. 10 menit lagi. Ini jam 10.13 ya. 30.
Ya, saya ambil tengah-tengah ya. Terus kalau Lailatul Qadar itu tadi macam-macam, ada yang bilang malam ganjil, ada yang bilang 27 Ramadan, ada yang bilang genap ganjil tapi 10 terakhir, ada yang bilang 10 hari pertama, 10 hari kedua, ada yang bilang Ramadan semuanya, ada yang bilang 1 tahun semua. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau menemui malam itu? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan amal yang paling afdal, yang harus dilakukan adalah satu, kata Rasulullah, berdoa. Banyak-banyak doa. Karena apa? Malam itu yufraku kullu amrin hakim. Malam itu dibagikan takdir. Jadi takdirnya mau apa, itu disitulah minta Allah beri. Takdirnya mau kaya, takdirnya mau masuk penjara, takdirnya mau punya anak lagi, takdirnya punya aset, takdirnya nambah istri, takdirnya semua diberi. Banyak berdoa, sebagaimana Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku menemui malam itu? Berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afafa. Banyak doa. Uji budak wa tada'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu. Ada pendapat yang lain, bukan berdoa, tapi kalau menemukan malam itu banyak menghatamkan Quran. Kenapa? Karena gara-gara Quran lah malam itu jadi mulia. Quran diturunkan sehingga kemuliaan itu terbawa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran di malam itu. Jadi malam itu adalah malam diturunkannya Quran, maka hatamkan banyak-banyak Quran. Sekarang menghatami Quran, ada nggak yang nggak punya target sih? Atau punya target semua? Pak Cici berapa targetnya? 4 kali hatam. Masya Allah. Pak Imam? 3. Kalah. Harusnya 5. Siapa yang 5 sini? 5 kali hatam. Itu para salafus soleh begitu caranya. Saya targetnya 1 kali hatam setiap hari. Wah, itu dahsyat itu. Siapa yang menghatamkan 1 hari 1 Quran? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sehari 30 juz hatam. Itu di bulan Ramadan. Kalau masuk Ramadan, beliau hatam siang sekali, malam sekali. Wah, hatam. Jangan sampai nggak punya target. Saya mah ya ngalir-ngalir aja, nggak punya amal itu. Utsman itu hatam dalam 1 rakaat sholat. Karena Utsman yakhtimul Quran fi kulli rak'ah. Ada yang sekali hatam, ya, sehari hatam. Ada yang sehari hatam 2 kali ada. Yang 3 kali hatam sehari ada. Sehari hatam 4 kali ada. Sehari hatam 5 kali ada. Sehari hatam 6 kali ada. Ada yang paling banyak itu sehari dalam sejarah umat Islam, sehari hatam di Ramadan 8 kali. Sehari hatam 8 kali. Sehari hatam 8 kali. Antara maghrib sama isya orang ini hatam 2 kali. Maghrib isya itu hatam 2 kali. Siapa namanya? Namanya Ibnul Qasim. Ini kisah ini
ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi kalau orang ini hatam sekali sehari 8 kali, kalau satu Ramadan hatam berapa kali? 240 kali hatam satu bulan. Ini yang paling dahsyat sepanjang sejarah umat. Nah, kalau kita sehari berapa? 1 juz cukup. Berarti kalau 1 juz ya hatamnya 1 kali selama Ramadan. Kalau 2 juz ya 2 kali. Kalau 3 juz ya 3 kali. Kalau Pak Imam berarti sehari 4 juz. Oh, Pak Imam ya, sehari 4 juz. Terus yang sehari ada yang 5 juz, ada yang sehari 15 juz. Itu sejarah yang paling banyak di Bandar Lampung ini. Ada yang hatam sehari 19 juz. Mungkin sehari bisa sih hatam 1 kali, tapi nggak setiap hari bisa. Ya, hari itu bisa, besoknya ketil-ketil ya mesti. Nah itu ada yang amalan lain berpendapat kalau datang Lailatul Qadar jangan mengamalkan satu ketaatan kecuali dia iktikaf di masjid. Jadi iktikaf adalah amal yang paling afdal dilakukan di malam Lailatul Qadar karena Nabi iktikaf di malam itu. Kemudian ada yang mengatakan bukan iktikaf tapi memaafkan kesalahan orang. Kenapa? Karena Allah memaafkan, mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh umat ini kalau itu dilakukan dengan kesadaran itu salah dan dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni semua. Maka amal yang paling afdal di malam itu adalah memaafkan orang. Ada yang pendapat lain bukan memaafkan tapi menyelesaikan hajat orang. Sebagaimana Nabi SAW katakan, li'an akhruj minal masjid, aku keluar dari masjid mengurusi hajat saudaraku lebih aku cintai daripada i'tikaf fi masjidi hada wa fi syahri hada. Aku keluar dari masjid ya, dia tadinya i'tikaf, kemudian ada orang mungkin punya hajat, maka Rasulullah keluar dipenuhi hajat-hajat orang di luar masjid itu lebih aku sukai dibandingkan dengan i'tikaf di Masjid Nabawi, i'tikaf di bulan Ramadan. Artinya ada yang mengatakan bahwa ini ketaatan itu, semua ketaatan harusnya afdal dilakukan di malam Lailatul Qadar, sehingga tidak mungkin seorang bisa melakukan satu ketaatan saja kecuali pasti dia bervariasi. Mungkin dia i'tikaf sambil baca Quran, sambil sedekah, sambil berzikir, sambil sholat, sambil semua itu bervariasi. Ya, capek baca Quran dia sholat, capek sholat dia berzikir, capek zikir dia kajian, tidur ya. Tidur juga ibadah kan ya, daripada ibadah terus tapi setelah itu mati. Nah, mendingan tidur sebentar untuk menambah tenaga sehingga asumsinya mati juga nanti. Ya, asumsinya biar ketaatannya lebih panjang. Ada orang yang maksa-maksa baca Quran karena sudah tenggorokannya sudah mau jebol, dipaksa-paksa akhirnya jebol beneran. Akhirnya nggak baca Quran 2 bulan.
Karena kalau baca Quran nggak bisa keluar suaranya, mendingan dia sakit tidak, berhenti sebentar, minum dulu ya kan, terus baca Quran lagi, terus begitu. Jadi targetnya apa, itulah sesuai target yang kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Saya kira punya target masing-masing. Sudah bagus tuh kalau yang belum ada target. Nah ini yang perlu dipermak ini. Yang belum punya target itu perlu masa Ramadan tidak punya target, ya hanya puasa saja. Puasa, bahkan berapa banyak orang yang puasa, ada pertanyaan, gimana kalau puasa tapi nggak sholat Pak Ustadz? Nah ini gobloknya. Puasa tapi nggak sholat. Ada yang nanya begitu. Ini di mana pikirannya? Puasa tapi nggak sholat. Ada nggak pertanyaan begitu? Banyak. Goblok itu namanya. Ya, puasa dan sholat itu kan sama-sama. Ada nggak? Puasa tapi Ramadan tapi nggak tarawih gimana? Nah, itulah agak mending dikit lah. Ya ada yang begitu, itu kan kurang ajar itu namanya. Nah, Ramadan tentunya ya semua ketaatan tidak dibeda-bedakan. Demikian lebih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Humaydi atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah 1 jam materi beliau sampaikan bersama kita hari ini. Silakan kalau misalnya ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ditanyakan, mic-nya. Ini karena tadi banyak matematikanya, hitung-hitungan sehingga Pak Cici sampai mengeluarkan kalkulator. Kemarin malam ada 2 malam yang lalu ya, di grup WA-nya DKP ini ribut tentang hitung-hitungan ini Pak Ustadz. Kalau saya dari saya sendiri gitu, bahwa kita memang harus paham hitung-hitungan gitu. Seperti tadi keutamaan daripada malam Lailatul Qadar gitu, 1000 lebih, Pak, itu 1000 bulan. Sholat jemaah misalnya 27, sholat di Masjidil Haram gitu kan, berarti kan itu hitung-hitungan. Nah kalau untuk level saya merasakan itu perlu gitu untuk penyemangat dan strategi, tapi bukan berarti kita hanya mengambil yang ada hitung-hitungannya itu seperti itu, kan seperti itu. Nah tapi ada teman-teman juga, kemarin pernah dibahas oleh Pak Ustadz Dr. Abrizal, ini dokter dari UIN Pak Ustadz. Itu ada level-levelnya gitu kan, seperti itu. Nah jadi ada yang bilang bahwa ibadah itu ya lillahi ta'ala gitu, seperti itu. Nggak boleh hitung-hitungan seperti itu gitu. Kalau hitung-hitungan seperti jual beli aja artinya untung rugi gitu. Ya tapi kalau menurut saya masih level-level seperti hanya tahu dikit-dikit seperti ini. Jadi memang harus ada, karena semua kita untuk mencapai sesuatu itu harus punya strategi gitu kan, seperti itu. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan yang tidak ada hitungannya gitu, karena semua ibadah pasti ada itu. Mungkin itu kira-kira tanggapan Pak Ustadz seperti apa, karena ini sempat ada ribut atau heboh lah dibahas di grup DKP. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustadz, sebenarnya umum, tapi mungkin perlu saya tanyakan. Yang pertama, memaksimalkan Ramadan ya, ini terutama ibu-ibu tentang haid. Kalau ada 2 pendapat yang saya ketahui tentang ngaji ya Ustadz ya, boleh ngaji saat haid, ada juga pendapat yang tidak. Sedangkan yang mempercayai pendapat tidak apa-apa mengaji saat haid itu tetap melakukan, tapi ada keraguan gitu Ustaz. Dan akhirnya karena keraguan itu sendiri, ya sudahlah nggak usah ngaji, nunggu selesai saja. Itu gimana Ustaz? Atau landasan cantolannya lah yang untuk menguatkan itu seperti apa? Yang kedua, ini juga 2 pendapat terkait waktu Lailatul Qadar itu sendiri.
sepanjang malam itu hingga waktu imsak. Ada juga yang mengatakan pada saat malam saja, malam sepertiga malam terakhir. Kemudian yang ketiga, ini di luar tema Ustadz, tentang sholawat. Ini terkait yang umum digunakan. Contohnya seperti ini, saya mau naik haji, saya mau sholawat lah banyak-banyak gitu. Atau saya pengen punya barang apa, saya sholawatin lah gitu. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustadz? Terima kasih. Ada yang lain? Saya tadi dari Pak Makmur, hitung-hitungan itu memang bagian dari janji Allah, janji Allah, sehingga kalau melakukan ini akan diganjar ini, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah akan diganjar surga, kalau durhaka akan diganjar neraka. Itu kan hitung-hitungan. Jadi hitung-hitungan itu sudah menjadi bagian dari rumus kehidupan yang tidak bisa dikesampingkan. Gak usah pakai hitung-hitungan. Ya, ini pada kerja, ini kalau nggak ada hitung-hitungannya gimana? Kira-kira pasti ya ngapain kerja ya? Tuh mobil saya cuci ya, terus ya harus hitung-hitungannya apa? Dicuci, ya kan ada berapa ribu kan gitu hitung-hitungan. Kalau cuma nyuruh-nyuruh doang, dikerjain nggak? Nah, tentu semua itu bagian dari rumus kehidupan yang tidak boleh dikesampingkan. Tentu maksud hitung-hitungan di sini bukan apa namanya tadi, saya kalau melakukan ini harus mendapatkan ini, ya, menagih dari apa yang kita lakukan. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih hak, dia hakim, dia lebih punya prerogatif itulah tentang hitung-hitungan kita di sisi Allah belum tentu sama. Artinya kita hanya diminta untuk menghitung supaya tadi ada satu semangat, di mana dengan hitung-hitungan kemuliaan, toh Allah juga yang memulai mengajari hitung-hitungan itu. Khairun min alfi syahr, 27 derajat, kemudian 1 huruf diganjar 10, kemudian dan seterusnya. Ya, kebaikan 1 dibalas 100 dilipat gandakan lagi dan seterusnya. Itu hitung-hitungan yang memang Allah ajari, sehingga kita jangan juga terlalu pede, sehingga nggak usah pakai hitung-hitungan. Itu levelnya memang nggak usah, jangan terlalu hitung-hitungan. Jadi yang kita hitung bukan ketaatan kita. Ketaatan kita, saya sudah melakukan ini dan ini, sehingga nanti saya sudah cukup, ya, ketaatan saya sudah cukup. Nah, itu hitung-hitungan yang tidak benar. Jadi hitung-hitungan yang benar saya kira tidak ada masalah. Hitung-hitungan yang benar itu ya kita menghitung sesuai dengan apa yang diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira dua-duanya bisa disatukan. Yang satu nggak mau pakai hitung-hitungan, yang satu ya berhitung. Saya kira dua-duanya bisa digabungkan, dua pendapat. Kemudian tadi Bu Fitri ya, ada 3 yang saya ingat. Yang pertama adalah Lailatul Qadar itu malam semua atau sepertiga saja? Ya semua malam. Makanya malam itu, nah saya juga kira ini malam yang kita sepakati yang mana? Apakah malam terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari itu malam, atau malam versi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa
uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Malam itu malam yang disyariatkan ketika orang makan. Malam itu boleh makan. Berarti kapan mulai makan? Maghrib sampai fajar. Versi pertama terbit matahari sampai tenggelam matahari sampai terbit matahari. Lalu jam 6 udah terbit belum? 6:03 terbit. Masih malam berarti 6:02 ya. Nah, ini versi yang pertama, ini malam. Versi kedua juga malam. Dari dihalalkannya makan itu tenggelam matahari sampai terbit fajar. Ada versi kedua, malam. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Malaikat malam itu berjaga asar sampai fajar. Asar sampai fajar. Nah, sehingga kalau mau memaksimalkan mau itikaf, mulainya dari maghrib atau dari asar, keluar itikaf terbit. Jadi itulah malam. Maka versi yang paling panjang yang kita ambil ada 3 versi malam. Malam terbit matahari, tenggelam sampai terbit, tenggelam sampai fajar, ada asar sampai fajar. Maka ambillah yang paling panjang dari asar sampai terbit matahari. Itu versi malam yang paling aman. Ya, bukan kenapa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka kalau dari ayat ini memang Lailatul Qadar itu dari maghrib atau dari asar sampai fajar, hatta matla'il fajar. Tapi ada ketika terbit kemuliaan yang lain, bukan Lailatul Qadar, tapi ciri-ciri Lailatul Qadar. Ciri-cirinya mataharinya ketika dia terbit tidak terlalu terang, dia redup. Kenapa? Karena dia kalah dengan cahaya malaikat. Malaikat itu dari cahaya yang lebih kuat biasanya akan membuat yang lemah akan semakin redup. Itu. Nah, makanya matahari kelihatan redup, dia kalah dengan cahayanya malaikat. Nah, itu kapan? Kan waktu terbit taunya atau siang hari. Maka sampai terbit itulah malam dimaksimalkan. Karena ada di situ ada sholat syuruknya, ada keberkahan paginya. Nah, itu satu. Yang kedua tentang haid, boleh baca Quran atau enggak? Kalau jumhur ulama mengatakan tidak boleh, ya, haid itu tidak boleh baca Quran. Itu jumhur ulama, 4 mazhab. Ya. Ada satu mazhab yang membolehkan, namanya mazhab Zahiri. Dan ini sekarang yang banyak mulai dikembangkan. Ya. Kenapa? Karena ya orang dibatasi tidak baca Quran itu akan sulit di hari ini. Kalau dulu mungkin orang bisa, karena orang ini zaman sekarang orang ada murid yang harus belajar Quran, ya, ada guru yang harus mengajar Quran, ada para penghafal hafidhah Quran yang dia mau nggak mau harus interaksi terus menerus. Ya, pekerjaannya mengajar Quran. Kalau dia haid terus libur gitu, ya, nggak baca Quran, nggak. Nah ini kan dikembangkan mazhab Zahiri, banyak yang pakai itu. Kalau mau pakai jumhur ulama, ya, dia baca Quran boleh, tidak boleh, ya, kecuali di mazhab Maliki sebagian kecil mazhabnya membolehkan kalau darurat. Darurat itu untuk ngajar, untuk belajar, untuk menjaga hafalan, itu boleh. Membaca tanpa memegang. Ada yang membedakan lagi. Oh, kalau pakai terjemahan boleh, karena itu bagian dari tafsir. Tapi jumhur ulama tetap tidak membolehkan. Kalau mau pakai yang mazhab Zahiri, saya kira nggak ada masalah. Ya, masalahnya
di manage hatinya ya. Ragu nggak gitu. Terus yang terakhir tadi apa? Sholawat. Boleh nggak disolawati? Ya silakan aja, mau sholawat di mana saja, yang penting jangan di WC, jangan di tempat-tempat kotor ya. Kalau buat banyak sholawat, saya mau ini beli mobil, sholawatin dulu. Adapun nanti kebeli mobil atau enggak itu lain bahasan. Yang penting sholawat kan dapat pahala. Saya mau ini ada rumah, saya mau sholawatin, bagus lah daripada dipisuhin kan. Lebih baik di sholawatin, nggak ada masalah. Itu kira-kira ya Fitri. Ada yang lain? Pertanyaan? Ada satu. Baik kak. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu pertanyaan Ustadz. Tadi Ustadz bilang itu salah satu tanda bahwa semalam itu Lailatul Qadar itu cahaya matahari di waktu fajar itu redup ya Ustadz ya, karena tertutupi cahaya malaikat. Terus ciri-ciri yang lain apa ya Ustadz? Karena kalau menurut saya hanya orang-orang tertentu saja yang hatinya itu bisa merasakan itu. Bahwa ini malam Lailatul Qadar gitu. Tadi kata Ustadz kan sepanjang malam di sepanjang tahun ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ciri-ciri yang lain, la syu'a, tidak ada terik ya, satu. Ada ciri malamnya, ada ciri siangnya. Ciri malamnya satu, larih, tidak ada angin yang berhembus kencang, tidak ada hujan yang deras. Kalaupun hujan ya cukup ya. Kalaupun ada tidak ada musibah di malam itu, tidak ada malam yang tenang, salamun. Malamnya adalah malam yang damai. Biasanya berisik di luar, biasanya membuat galau dan seterusnya. Itu damai malam itu. Malam itu tidak banyak suara menggelegar, misalnya daerah konflik ya, perang terus misalnya. Nah malam itu tiba-tiba kok ada damai, tidak ada kecamuk. Nah itu barangkali yang paling bisa memungkinkan. Kalau kita kan damai-damai aja, itu yang susah. Kemudian siangnya, malamnya termasuk adalah cahaya kuat. Malam itu langit kelihatan cerah, penuh dengan cahaya. Walaupun padahal malam itu adalah malam yang gelap gulita, tapi kalau Lailatul Qadar ada seperti cahaya yang kuat di malam itu. Karena malam 10 hari terakhir itu gelap biasanya, tapi Lailatul Qadar tidak terlalu gelap. Kenapa? Karena malaikat diciptakan dari cahaya, sementara malaikat tanazzalul malaika waruh fi. Siangnya itu tadi tidak panas, kalaupun hujan ya tidak deras, kalaupun itu sih yang itu pengalaman. Tapi tidak ada dalil yang menyebutkan ciri-ciri Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu rahasia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dalil yang kuat yang membuktikan itu. Kalaupun itu ada ciri-ciri begini itu pengalaman para ulama, share pengalaman. Ya, tidak jadi patokan. Tapi kalau saya berpendapat ya, dalil yang paling kuat adalah ketika malam itu Bapak Ibu setelah subuh tidak kuat melek. Nah itulah ciri-cirinya. Ya, kalau sudah nggak kuat melek lagi habis subuh, nah itu ciri Lailatul Qadar. Ya, karena semalaman dia ngatamin Quran, semalaman sholat sepanjang malam, dijamin lah habis subuh ya teler. Coba lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, habis subuh orang seperti kanteri keleleran, udah nggak ada lagi tenaga karena qiyam dari Isya sampai jam 12.
istirahat sebentar, jam 1 berdiri lagi imamnya, as-shalatu jami'ah sampai sahur. Nah itu sholat tuh, sholat 23 rakaat. Tapi kalau sekarang 11 rakaat ya. Saya dapat berita dari yang ada di sana, sekarang 11. Lalu dulu 23. Jadi 11 tambah lagi 13. Nah sekarang di 11, kayaknya kalau nanti ya, 23 juga nanti 11 tambah 13 di qiyam yang kedua. Itu teler semua. Itu ciri Lailatul Qadar yang paling pasti. Ya ini bicara malamnya ini tenang lah ya, tenang tidur sepanjang malam. Lailatul Qadar dari Hong Kong. Ya. Yang malam itu dia melek beribadah kepada Allah lah yang mendapatkan. Terus siapa yang mendapatkan? Semua kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kita tidak bisa melewati waktu. Kita kan waktu itu ada. Kalau dia hidup, ya dia dapat Lailatul Qadar. Tinggal kita sedang apa, gitu kan? Sedang tidur, ya, dicatat 50.000 tahun tidur, kan? Sedang, naudzubillah kalau sedang maksiat. Makanya jangan sampai kesia-siaan, sehingga dilipat-lipat jangan-jangan kesia-siaan kita di malam itu. Makanya kalau diusahakan ya masuk ke dalam bilik-bilik tempat-tempat ibadah, itu terserah apa yang bisa dia lakukan di situ. Itu kira-kira. Wallahu a'lam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatika wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jabbil kuffar mulhid hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين ولا تجعله علينا حجة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga kita yang mendapatkan materi bisa kita aplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, demikian kajian rutin Ramadan kita di gelombang pertama. Setelah di pekan ke depan kita juga ada kajian yang sama, tapi dipindah hari ini hari Kamis karena hari Jumat pekan depan libur. Jadi kita hari Kamis, waktunya sama jam 9 sampai 10.30. Kemudian ada pengumuman nanti jam 2 jam 14.00 Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekali lagi menyampaikan kita ada pembagian nasi kotak untuk buka di Bakung dan di Pulau Pasaran. Ada 200 nasi kotak yang akan kita bagikan bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tidak ada agenda ataupun tidak ada pekerjaan yang mendesak. Mohon nanti bisa ikut terlibat dalam pembagian nasi kotak tersebut. Kemudian juga nanti sahur jam 2.30 kita ada pembagian
paket sahur ke kaum apa di sepanjang jalan di kota Bandar Lampung. Kita akan pilih nanti tempatnya. Jam 2.30 kumpul di kantor dinas. Kemudian besok juga kita ada pembagian nasi kotak juga di Lempasing, sama pukulnya waktunya jam 14.00 kita kumpul di kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing. Terkumpul di situ besok jam 14.00 mulai acara. Insya Allah sampai asar, tidak lama waktunya. Jadi harapannya kalau misalnya ada yang mau bergabung tidak datang terlambat, karena jam 2 akan kita mulai acaranya di UPTD PP Lempasing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas waktunya dan atas materi yang diberikan kepada kami Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Baik Bapak-bapak, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.